Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa la ilaha illallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala puji hanya miliknya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhatib kembali melalui bab ini berwasiat kepada diri dan kepada seluruh jamaah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah milik kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa adalah milik kita yang abadi. Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini Habib ingin mengajak kepada hadirin semua untuk merenungkan tema terkait dengan keadilan sebagai syarat dalam perdamaian, khususnya dalam perdamaian dunia. Tema ini tentu sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang masih dipenuhi dengan konflik. Apakah itu peperangan, apakah itu bentuk penindasan dan berbagai ketidakadilan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kita melihat banyak konflik tidak semata-mata konflik itu berkepanjangan karena perbedaan agama, karena perbedaan suku, atau karena perbedaan bangsa. Tapi konflik itu berkepanjangan lebih disebabkan karena hilangnya keadilan, hilangnya nilai keadilan. Islam menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi atau prinsip yang fundamental di dalam kehidupan. Karena tanpa keadilan tidak akan pernah lahir perdamaian yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat baik, dan memberi, membantu, menolong tenaga. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi,
Dan Allah melarang kalian berbuat keji, berbuat kemungkaran, dan berbuat kepalsuan. Allah memberikan pelajaran kepada kalian agar kamu mengambil pelajaran dari itu. Ayat ini sering dibaca oleh khatib karena mengakhiri khutbah. Seakan-akan ayat ini merupakan kesimpulan yang sangat fundamental. Di dalam salah satu kitab yang Imam Ghazali mengatakan bahwa ayat ini dipopulerkan pertama oleh seorang khalifah, yaitu khalifah yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Beliaulah yang memperkenalkan ayat ini sebagai akhir dari setiap khatib atau setiap khutbah. Karena ayat ini memang mengambil nilai yang penting. Adalah ayat ini mengambil pelajaran penting. Kenapa? Karena Allah memerintahkan 3 hal dan melarang 3 hal dalam satu ayat. Allah memerintahkan 3 hal itu, yaitu berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil, kemudian berbuat baik, dan saling membantu sesama kerabat. Dan Allah melarang untuk berbuat keji, berbuat kemungkaran, dan berbuat dosa. Inilah 3 hal yang diperintahkan oleh Allah sebagai fondasi di dalam pilar-pilar kehidupan sosial. Kehidupan sosial, kehidupan ini akan beruntung apabila 3 fondasi ini hilang. Sebenarnya kehidupan akan hancur apabila larangan 3 hal ini tidak dilaksanakan. Jadi ada 3 hal yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dikerjakan, dan 3 hal yang tidak boleh, tidak harus ditinggalkan agar kehidupan itu berjalan dengan baik. Satu di antaranya adalah keadilan. Hadirin jamaah Allah, ayat ini menegaskan bahwa keadilan atau berbuat adil bukan sekedar pilihan moral, tapi keadilan dan berbuat adil adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditegakkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena tanpa itu tidak akan mungkin ada perdamaian, ada kedamaian. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman bahwa perbuatan atau berbuat adil harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh dibatasi oleh rasa benci. Jangan sampai kebencian atau kita tidak berlaku adil pada orang lain. Juga bukan karena kepentingan kelompok. Tidak boleh karena dia bukan kelompok kita, kemudian kita tidak berlaku adil. Demikian juga tidak boleh kita berbuat tidak adil karena perbedaan keyakinan. Mari kita kenalkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, maka jadilah saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena keadilan itu mendekatkan kamu kepada takwa. Wattaqullah, karena itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha teliti
Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu perbuat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa esensi keadilan itu adalah tegas di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan, jangan sampai kebencian ataupun penciptaan kita kepada seseorang menyebabkan kita berbuat zalim, menginjak-injak hak orang lain. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu sabda. Rasulullah bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad SAW laqata'tu yadaha." Nabi bersabda, kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku potong tangan. Inilah hadirin bagaimana Islam menjunjung tinggi keadilan, karena memang itu adalah fondasi pilar penting di dalam membangun sebuah masyarakat. Hadirin jamaah rahimahullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu berbagai konflik yang terjadi sekarang ini terasa kita karena keadilan ada milik seseorang, milik golongan, milik bangsa tertentu, dan seakan lain bangsa lain, orang lain boleh didolimi. Sungguh Islam tidak mengatakan seperti itu. Karena itu terdapat dunia yang sangat diagung-agungkan oleh para pemimpin di dunia tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan keadilan. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ketenangan musuh yang setelah waktu dapat pecah menjadi konflik yang lebih besar. Di dalam Islam jelas, keadilan adalah hak setiap manusia. Keadilan adalah hak setiap individu. Bahkan keadilan menjadi ciri dari ketakwaan seseorang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengancam, janganlah kalian berbuat zalim. Berbuat zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena itu kalau dikatakan apa itu adil, keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah adil. Ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti dia telah melampaui batas. Dia telah melakukan kezaliman. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, inna dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu akan kezaliman. Takutlah kamu akan ketidakadilan. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, inna dhulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita ada umat pilihan, umat yang hadir untuk melahirkan kebaikan, untuk melahirkan kedamaian. Maka kita punya tanggung jawab moral untuk pertama menegakkan keadilan, paling tidak pada lingkup yang kecil di keluarga. Bagaimana orang tua berlaku adil kepada anak dan kepada istri. Bagaimana seorang anak berlaku adil pada saudara. Bagaimana mahasiswa berlaku adil terhadap dosennya. Bentuk dari berlaku adil itu adalah berbuat baik, tidak menipu, kemudian tidak menyontek. Itu adalah bentuk dari perbuatan adil. Pertama, yang kedua adalah bersikap adil dalam peran sosial maupun dalam peran profesional. Ketika seseorang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, berlaku adil. Jangan berbeda-bedakan karena perbedaan agama, karena perbedaan status. Karena keadilan adalah hak setiap orang.
kemudian tidak mendukung kezaliman dalam bentuk apapun. Karena kezaliman haruslah dikurangi, bahkan haruslah dihindari, karena itu adalah faktor yang akan mendatangkan konflik. Kemudian tentu menjadi sanksi tentang kebenaran, walaupun itu payah bagi seseorang. Itulah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang kita sebagai umat Muslim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk dapat menegakkan keadilan dalam diri, dalam kehidupan, dalam masyarakat. Karena keadilan adalah ciri dari ketakwaan seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب على الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.